Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pinky Rizky Reda Putri dalam mata kuliah Pemodelan Bisnis. Kali ini pertemuan kedua, sesi yang ketiga, kita akan membahas mengenai tantangan inovasi model bisnis. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, tantangan inovasi model bisnis. Ya, di sini ada keterangan bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan model bisnis baru adalah dengan tidak lagi melihat apa yang dilakukan pesaing Anda. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan sebuah model bisnis yang baru? Nah, jadi kalau di samping ini ada bagian pie chart ya. Di sini ada pembagian investasi. Jadi biasanya kita seharusnya tuh kalau misalnya kita melihat pesaing, itu biasanya kita fokus terhadap apa yang dilakukan pesaing dari sisi produk atau jasanya. Karena itu yang bisa kita lihat dari luar. Nah, berarti kita hanya fokus kepada produk dan jasanya saja. Sedangkan di sini keterangannya adalah tidak lagi melihat apa yang dilakukan pesaing Anda. Maka ada beberapa ketentuan khususnya dari investasi. Sebaiknya ketika kita melakukan inovasi model bisnis, investasi itu yang dikeluarkan 8% saja untuk inovasi produk dan proses, sedangkan 92%-nya untuk inovasi model bisnis. Karena memang sebenarnya ini akan lebih banyak digunakan untuk inovasi model bisnis anggarannya dibandingkan dengan untuk inovasi produk dan proses. Nah, ini juga selain pandangan ataupun kriteria untuk bisa membuat suatu inovasi model bisnis yang baik, tetapi ini juga menjadi tantangan. Kenapa? Karena kebanyakan kita fokus kepada inovasi produk dan prosesnya, karena anggaran yang tersedia cukup untuk inovasi produk dan prosesnya. Namun, tidak sesuai dengan inovasi model bisnis yang ada. Ya. Kemudian, 3 tantangan utamanya. Nah, ini adalah 3 tantangan utama. Yang pertama, berpikir di luar logika yang dominan di bidang usahanya. Ya, yang kedua, kesulitan dalam memusatkan pikiran kita pada model bisnis dan bukan teknologi dan produk. Jadi orang hanya fokus biasanya terhadap teknologi dan produk. Kemudian tidak memiliki alat bantu yang sistematis, tidak tahu bagaimana caranya membuat planning inovasi bisnis ya. Jadi tidak punya alat bantu yang sistematis. Kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, berpikir di luar logika yang dominan di bidang usahanya. Ini adalah langsung saja kita bahas kasusnya ya, contohnya. Ada beberapa perusahaan yang mereka berada di zona nyaman dan tidak bisa keluar dari zona nyaman pada saat itu, sehingga akhirnya tidak bisa melanjutkan usahanya. Yang pertama yaitu ada Sony BMG Music Entertainment dan Musica Studio. Ini kan brand-brand atau perusahaan-perusahaan rekaman musik ya, yang pada saat itu mereka fokus untuk bisa membuat rekaman musik, sedangkan saat ini sudah banyak orang yang bisa merekam musiknya sendiri dan akhirnya menjualnya secara online begitu ya. Kemudian ada Kodak. Kodak juga seperti itu. Mereka fokus pada saat itu untuk menjual film foto untuk kamera analog tanpa memikirkan bahwa orang-orang sudah membuat namanya kamera digital. Jadi, inovasi model bisnis harus memiliki keseimbangan antara mengintegrasikan ide dari luar dan juga memberi ruang bagi manajemen untuk mengembangkan idenya sendiri. Nah, pada saat itu, 3 perusahaan ini hanya fokus untuk perusahaannya sendiri tanpa melihat sisi dari luar gitu. Nah, ini harus seimbang. Ada anggapan bahwa toh bisnis saya masih menguntungkan, jadi apa yang kenapa saya harus melakukan inovasi begitu. Kemudian, nah ini ada contoh-contoh yang lain. Yang pertama Streetline, ya. Streetline ini adalah semacam aplikasi untuk menunjukkan lahan parkir yang kosong. Jadi berhasil mengalahkan logika. Jadi ini termasuk salah satu model bisnis yang berhasil karena dia membuat sensor hemat energi dan hemat biaya untuk menunjukkan tempat parkir kosong atau tidak. Dan sensor tersebut mengirimkan sinyal menggunakan jaringan wireless ke pemancar yang ada di lampu jalan. Jadi mobil itu bisa tahu mana lahan parkir yang kosong. Kemudian sinyal tersebut diteruskan ke internet dan aplikasi yang sesuai secara real time gitu. Ya, konsumen utamanya bukan pengendara tetapi pemerintah kota. Jelas kemana? Karena permasalahan kota adalah kemacetan, lahan parkir, dan lain sebagainya. Jadi Streetline ini mengambil kesempatan tersebut. Kemudian kesulitan yang kedua ya teman-teman, kesulitan dalam memutuskan pikiran kita pada model bisnis dan bukan teknologi dan produk ya. Jadi di sini ada contohnya.
Ini adalah seperti asuransi kecelakaan, ya. Pay as you drive, an innovative way to price insurance. Jadi PAYD, ya, paid ini merupakan sebuah asuransi kecelakaan. Jadi di mereka itu mobil dilengkapi dengan kotak yang mengukur dan meneruskan berbagai data seperti kekuatan pengereman, waktu, jarak tempuh dan lain-lain. Kemudian perusahaan akan menghitung risiko kecelakaan dan menetapkan premi yang sesuai. Jadi semakin gampangnya kalau kita semakin apa ya istilahnya, semakin banyak menggunakan mobilnya, kemudian jarak tempuhnya, kemudian cara menyetirnya juga agak sedikit ugal-ugalan dan cenderung seperti mungkin apa ya, pengemudi yang agak apa ya, di jalan tuh lincah gitu ya. Jadi akan lebih terkena premi yang lebih besar. Namun hal ini terkesan menghukum pelanggan yang nakal karena memang cara menyetirnya ataupun ugal-ugalan dan lain sebagainya, sehingga mereka harus membayar premi sehingga sulit menarik pelanggannya. Jadi pelanggannya merasa terancam malahan gitu. Sedangkan di sini ada Unica dan Allianz. Jadi mereka ini berbasis e-call, sensor, dan GPS ketika keadaan darurat, kecelakaan, atau pencurian. Jadi mereka mengasurasikan mobilnya dengan berbasis e-call, sensor, dan GPS. Kalau ada keadaan darurat atau kecelakaan atau pencurian, akan memberikan sensor atau e-call ya, kemudian langsung diselesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini akan lebih menguntungkan atau tidak mengancam si pelanggan itu tadi. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, tidak memiliki alat bantu yang sistematis. Ya, di sini kalau kita berbicara mengenai inovasi model bisnis, pasti kaitannya dengan kreativitas. Ya, kreativitas itu dimulai dari kekepoan ya. Nah, kekepoan ini akan menciptakan budaya inovasi justru, ya, sehingga akan sebuah perusahaan atau bisnis yang sudah memiliki budaya inovasi, maka orang-orang yang dalamnya itu pasti memiliki kreativitas dan pemikiran yang berbeda. Ya, mereka akan berpikir 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tidak hanya besok atau lusa atau setahun ke depan, tapi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh design thinking. Kalau kita mau membuat inovasi model bisnis, kita lihat dulu what is, what if, what wows, and what works, gitu ya. Jadi, apa sih sebenarnya? Kemudian, gimana kalau kita melakukan inovasi itu? Kemudian, apa sih yang menarik dari inovasi itu? Apa yang wow, gitu ya. Kemudian, kira-kira bekerja apa enggak? Berfungsi atau tidak, begitu. Berhasil atau tidak, ya. Nah, ini contohnya steps to designing for growth. Jadi kalau kita mau berkembang, mau melakukan inovasi, kita melakukan hal-hal sebagai berikut ini by Jane Lietka. Ya, yang pertama orang itu harus mengidentifikasi peluang, kemudian lihat lingkup proyeknya, kemudian buat planningnya, rencananya. Kemudian kita lakukan what is-nya, kita lakukan yang namanya penelitiannya, kemudian kita buat desain kriterianya, kemudian di what if-nya kita bisa brainstorming idea atau membuat brainstorming ide yang ada, kita gambarkan dulu secara keseluruhan, kemudian kita membuat konsep, ya, baru kita membuat beberapa poin-poin detail untuk inovasi. Kemudian what wows, ya, ini kaitannya dengan prototypes. Kemudian what works, ya, ini kaitannya dengan kita mulai menanyakan feedback dari seluruh stakeholders yang berkaitan. Kemudian kita mulai dengan pembuatan prototype dan dummy, dan akhirnya di launching gitu. Oke, ini ada beberapa mitos inovasi model bisnis ya. Kalau kita mau berhasil dalam menyusun inovasi model bisnis, kita harus menghilangkan atau menghapuskan mitos-mitos tersebut. Yang pertama, ada mitos peningkatan awal, pemikiran besar, teknologi, keberuntungan, kecerdasan, ukuran, riset, dan pengembangan. Kita lihat satu persatu. Jadi ada mitos peningkatan awal. Kesuksesan dalam berbisnis berasal dari ide yang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kadang membuat seseorang itu menjadi tidak kreatif karena mereka tidak merasa mempunyai ide. Padahal sebenarnya kesuksesan dalam bisnis itu bukan hanya berasal dari ide yang original, tapi kita juga bisa menggunakan ATM amati, tiru, modifikasi. Kemudian mitos pemikiran besar. Inovasi model bisnis biasanya radikal dan baru. Jadi mempunyai ide yang besar, yang radikal, yang sangat amat baru. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita langsung berpikir seperti itu bisa
ada mind blocking di diri kita sendiri sehingga akhirnya kita tidak merasa tidak punya ide yang kreatif begitu. Kemudian mitos teknologi. Setiap model bisnis didasarkan pada teknologi baru yang menginspirasi kemunculan produk baru. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang segala sesuatu yang kaitannya dengan inovasi itu biasanya berkaitan sama teknologi, tetapi tidak semuanya gitu. Jadi mitos ini juga harus dihapuskan. Mitos keberuntungan. Inovasi model bisnis hanyalah faktor keberuntungan dan tidak dapat dilakukan secara sistematis. Tidak, semuanya bisa di-planning, semuanya bisa dilakukan secara sistematis. Mitos kecerdasan. Hanya orang-orang yang cerdas dan kreatif saja yang bisa menghasilkan ide inovatif. Nah, ini adalah mind blocking. Ketika kita merasa kita tidak kreatif, tidak inovatif, maka kita tidak akan bisa menciptakan sebuah ide. Kemudian mitos ukuran, terobosan besar memerlukan sumber daya yang besar pula, baik dari anggaran, manusia, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu, bisa dimulai dari hal yang kecil. Mitos riset dan pengembangan. Bagian penelitian dan pengembangan adalah sumber inovasi penting. Memang tugas dari riset dan pengembangan, khususnya bagian di dalam perusahaan, R&D di perusahaan itu adalah membuat inovasi penting. Tetapi semua bagian di perusahaan juga bisa membuat inovasi di bidangnya masing-masing. Ya. Oke. Baik, untuk materi model bisnis dan inovasi dari sesi pertama sampai sesi ketiga, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silahkan baik di grup maupun di komen. Kemudian, jangan lupa dikerjakan tugasnya di UBLFs ya. Baik, demikian dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.